Bab 6 Kompetisi. Baiklah, untuk semua peserta yang sudah mendaftar diharapkan untuk mengambil nomor undian. Ucap seseorang pembawa acara. Satu persatu perwakilan klan pun maju. Hingga tiba gilirannya Zhang San dan Xin Liu. Kau mendapat nomor berapa? Tanya Xin Liu. Lihat saja sendiri. Ucap Zhang San. Sambil menyodorkan nomor urutnya ke muka Xin Liu. Xin Liu pun melototi Zhang San. Kompetisi akan dibagi dua babak. Pertandingan kelompok dan individu. 10 orang yang tersisa akan lolos. 50 orang pertama naik ke arena. Dari nomor urut 1 hingga 50. Dengarkan. Ketika lonceng ketiga berbunyi, maka dimulailah pertandingan. Ucap wasit. Teng, teng, teng. Setelah bunyi terakhir. Buh, plak, boom. Beberapa orang langsung terlempar keluar arena. Bahkan belum sempat memasang kuda-kuda. Karena bagi yang tidak fokus maka kekalahanlah yang nyata. Kini tersisalah 10 orang. Kemudian kelompok kedua silakan naik ke arena. Peraturan sama. Ketika bunyi lonceng terakhir, pertandingan dimulai. Teng. Bunyi ketiga. Dan sama halnya dengan kelompok pertama, banyak yang tidak siap terlempar. Dan menyisakan 10 orang. Kita akan istirahat 5 menit. Ucap wasit. 5 menit sekejap saja berakhir. Nomor urut 25 dan nomor urut 4. Silahkan naik ke arena. Perkenalkan nama dan saling hormat. Shen Lu memberi hormat. Xin Liu meminta bimbingan senior. Mulai. Ucap wasit sambil mengeluarkan formasi pembatas. Agar tak ada serangan yang mengenai penonton. Terlihat Shen Lu menyerang lebih dulu. Dan mengeluarkan jurus. Teknik tingkat pertama. Tinju peremuk tulang. Beberapa bayangan pun melesat ke arah Xin Liu. Tapi Xin Liu hanya berdiam. Kemudian dia bergumam. Teknik tingkat pertama. Tubuh baja. Beyeng. Beyeng. Beng. Asap mengepul. Pukulan-pukulan tersebut bersarang di tubuh Xin Liu. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya bahkan tidak mengalami luka ataupun bergerak dari tempatnya. Banyak argumentasi dari bangku penonton hingga bangku panatua. Bahkan bangku para bangsawan. Yang mendebatkan siapa yang akan maju ke tahap selanjutnya. Kembali ke arena. Shen Lu pun terperangah menyaksikan kekuatan tubuh Xin Liu. Cekak-cekak tubuh yang kuat. Gumamnya. Shen Lu terus menyerang dan mereka beradu kepalan tangan. Shen Lu termudur tak sempat membetulkan kuda-kuda. Terlihat kepalan tangan susulan yang menderu ke arah Shen Lu. Dan Xin Liu bergumam. Teknik tingkat kedua. Tinju besi. Beng. Boom. Shen Lu terlempar ke arah pembatas dan pingsan. Wasit pun mengumumkan pemenangnya. Nomor urut 49 dan nomor urut 53 silahkan maju. Ucap wasit lagi. Zhang Sun. Ucapnya dengan nada sombong. Zhou Hua memberi hormat. Lebih baik kau mengalah. Aku tak ingin menyakiti wanita cantik. Ucap Zhang Sun dengan pongahnya. Zhou Hua pun mendengus. Sombong ucapnya. Sambil melepaskan serangan pedang. Teknik tingkat pertama. Pedang musim semi. Keluarlah beberapa garis cahaya mengiringi arah tebasannya. Para penonton pun banyak yang berspekulasi siapa yang menang. Zhou Hua dengan kelenturan tubuhnya. Seperti kapas yang terbang. Menari bersama pedang terus menebas dan merubah beberapa gerakan. Zhang Sun pun juga mengeluarkan senjata berupa pedang pendek. Dia mengeluarkan beberapa kemampuan jurusnya. Teng, teng, dentang. Saling jual beli serangan. Tapi Zhang Sun memang punya modal untuk sombong.
Dengan tingkat prajurit tahap awal, dia dengan mudah mengkis serangan-serangan Zhou Hua dan melepaskan serangan balik, hingga Zhou Hua terlempar ke formasi pembatas. Selanjutnya, Long San berjalan dengan tenang, lalu dia mengepalkan tangan untuk memberi hormat kepada lawan. Lawannya pun sama menunjukkan hormatnya. Hanya beberapa gerakan Long San pun memenangkan pertandingan karena lawan mengaku kalah. Pemenangnya Long San, teriak wasit. Pemenangnya Wu Tian. Wu Tian melotot ke arah Zhang San, sambil mengarahkan tangannya ke leher, dan mengepal tangan. Pemenangnya Zhang Wei, ucap wasit. Tersisa kini 5 orang yang akan diundi. Bagi yang mendapat nomor 1, maka akan menunggu di babak final. Silahkan ambil nomor, ucap wasit dengan cepat. Nomor urut 2 Long San akan melawan nomor urut 5 Zhang Wei. Siap, mulai. Keduanya sama-sama berlari ke depan untuk mengawali serangan. Suara pedang pun beradu. Adik Weier, ucap Zhang San sambil berbisik. Zhang Wei pun tertegun. Siapa kamu? Kenapa memanggilku seperti itu? Dia membalas berbisik. Aku Zhang San. Mengalahlah. Pulanglah dan katakan pada Paman Bei. Aku masih hidup. Apakah benar? Kalau begitu baiklah, jawab Zhang Wei. Zhang Wei ini satu-satunya anak dari panatua pertama Zhang Bei. Dia sering bermain ke tempat Zhang San. Dan mereka pun tumbuh bersama. Hanya satu orang yang biasanya memanggil dia dengan adik Weier, jadi ketika panggilan itu terdengar, dia pun terkejut. Mereka pura-pura bertarung dengan sengit. Kemudian Zhang Wei pun mengangkat tangan, dan mengatakan dia menyerah. Wasit pun mengumumkan pemenang. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Padahal dia masih punya stamina yang baik. Ucap kerumunan orang. Bisik-bisik pun terjadi di tribun. Sedangkan di pihak Panatuan Zhang, mereka juga berdiskusi tentang mengapa Zhang Wei mengalah begitu cepat. Selanjutnya, nomor urut 3 Zhang Sun dan nomor urut 4 Xin Liu. Silahkan naik ke arena. Siap, mulai. Teriak wasit. Zhang Sun langsung melesat dengan pedang pendeknya, dan melepaskan beberapa serangan pedang. Mencoba untuk menembus pertahanan Xin Liu. Namun Xin Liu tak mungkin hanya berdiam. Teknik tingkat kedua, tinju besi. Tangannya terselimuti energi hingga mengeras bagai besi. Beradu dengan pedang dan memercikkan api. Dentang, denting. Suara pedang beradu dengan kepalan tangan. Kemudian Zhang Sun mengeluarkan jurus. Teknik tingkat pertama, pedang bara api. Wush! Api berpendar dari pedang Zhang Sun, membuat atmosfer dalam arena memanas. Para penonton pun bertepuk tangan menyaksikan. Dan para panatua klan pun berbincang-bincang. Klan Zhang memang punya jenius hebat yang tersembunyi, ucap patriark klan Wu menyanjung. Zhang Lei yang mendengar sanjungan pun tersenyum. Kemudian tertawa, hahaha. Kau bisa saja memuji, keberuntungan anakmu Wu Tian lebih baik dari anakku Zhang Sun. Sahutnya. Teknik tingkat pertama, tubuh baja. Teknik tingkat kedua, tinju besi. Xin Liu menggabungkan dua teknik bertahan dan menyerang. Ada aura yang menyelubungi tubuhnya yang masih tak dapat ditembus. Pertarungan kian sengit. Jual beli serangan. Brak. Zhang Sun terlempar. Dan Xin Liu termundur 5 langkah. Brengsek. Keras sekali tubuhnya, gumam Zhang Sun sambil menyeka darah yang keluar di sela bibirnya. Dia pun mengeluarkan jurus, teknik tingkat kedua pedang naga api. Wus api yang sangat besar membara. Panasnya pun merembes hingga keluar arena.
Bab 7 Apa kau menyerah? Aku akan melelehkan tubuhmu, rasakan apiku, teriak Zhang Sun. Xin Liu merasa panasnya api ini sangat berbahaya. Dia pun memaksimalkan energi pertahanannya. Raungan naga yang terbentuk dari energi api dengan cepat menyambar ke tubuh Xin Liu. Dan boom! Bergetar stadion terkena energi sisa. Xin Liu pun terlempar ke pembatas lalu pingsan. Pemenangnya Zhang Sun. Tepuk tangan penonton pun semarak terdengar. Zhang Lei pun tersenyum cerah. Setelah tadi sempat berkeringat dingin menyaksikan putra kebanggaannya hampir kalah. Kini ada 3 kandidat yang tersisa. Kita lanjutkan 3 hari ke depan. Para penonton kemudian bubar. Para panatua dan bangsawan serta kaisar juga kembali ke ruangan yang disediakan untuk istirahat. Waktu istirahat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta yang tersisa. Zhang San menghampiri Xin Liu yang terluka dalam. Kemudian dia mengeluarkan pil warna putih tingkat tinggi dari cincin dimensinya dan memberikan kepada Xin Liu. "Minumlah," ucap Zhang San. Tapi Xin Liu hanya memandanginya. Ini kan pil pemulih energi tingkat tinggi." Menatap pil dan menatap muka Zhang San secara bergantian. Lalu mendorong tangan Zhang San. "Aku tak bisa menerimanya," ucap Xin Liu menolak. "Kenapa?" tanya Zhang San. "Itu terlalu berharga," jawabnya. "Tak usah kau pikirkan. Demi kebaikanmu, minumlah." Zhang San memaksa. "Terima kasih, aku takkan melupakan kebaikanmu saudaraku." Zhang San pun berlalu meninggalkan Xin Liu yang sedang masa pemulihan. Setelah keluar dari ruangan Xin Liu, ketika itu dia melihat ada keindahan yang mondar-mandir entah mencari apa. "Nona Xia, apa yang kau cari?" tanya Zhang San. "Aku mencarimu," jawab dengan muka merah menunduk. "Ada keperluan apa Nona Xia mencariku?" Aku hanya. Belum selesai dia berkata. Kakinya melangkah dan berlari. Dia terlihat malu sekali. Zhang San pun menggelengkan kepalanya. Dan dia bergegas untuk menemui Zhang Wei. Zhang San melepaskan tudung kepalanya. Menampilkan barisan gigi yang tertata rapi di senyumnya yang menawan. Hidung mancung, mata besar membulat. Alis tebal seperti pedang. "San Gege," ucap Zhang Wei yang langsung terpesona dengan tampilan Zhang San yang sekarang. "Ayah selalu memikirkanmu. Dan menyesali karena tak dapat membantumu," ucap Zhang Wei. "Apa kamu juga selalu memikirkan aku?" canda Zhang San. Zhang Wei yang mendengar pertanyaan itu pun pipinya memanas dan dia menunduk karena malu. "Sampaikan salamku pada Paman Bei." "Baiklah, aku pergi dulu," sahut Zhang Wei. "Sampai jumpa," ucap mereka bersamaan. Hari ketiga. Suara riuh penonton menderu mengisi arena. Bangku yang kosong segera terisi. Dan para petinggi banyak sudah yang datang. Mulai. Teriak para penonton yang tak sabar menyaksikan pertarungan epik. Dengan menggunakan energi spiritual, wasit pun berkata, "Tenang. Diharap menjaga ketertiban." "Baiklah. Sekarang kita akan memasuki babak berikutnya. Zhang Sun akan melawan Long San. Silahkan naik ke arena." "Kalian siap?" tanya wasit. "Ya," jawab mereka serempak. Mulai. Zhang Sun dengan cepat menarik pedangnya. Dan langsung menebas ke arah Long San. Sementara Long San hanya berloncat-loncatan dengan teknik langkah bayangannya. Teknik tingkat pertama, pedang bara api. Wuss! Api berkobar di pedangnya. Dengan ganas dia menyerang Long San. Berbagai macam cara sudah dia coba.
tapi masih belum dapat menyentuh walau sehelai rambut pun. Sementara Long San masih cukup tenang. Dia pun mulai melepaskan jurus. Teknik telapak dunia. Tapak penghakiman. Wus. 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 3 tapak bersarang di tubuh Zhang Sun. Dia pun termundur 5 langkah ke belakang. Suara tepukan tangan penonton pun terdengar lagi. Bangsat. Zhang Sun pun menghimpun kembali energinya dan meneriakkan tekniknya. Teknik tingkat kedua. Pedang naga api. Energi sangat besar menampakkan naga api yang hendak melahap mangsa. Boom. Asap mengepul debu beterbangan. Tingkat prajurit tahap puncak memang luar biasa. Ucap para panatua yang ada di tribun khusus. Mereka mengira sudah pasti yang menang adalah Zhang Sun. Zhang Lei dan para panatua klan Zhang pun tersenyum bangga. Namun ketika wasit mengibaskan tangannya, membuat mata semua orang terbelalak. Yang tumbang bukanlah Long San melainkan Zhang Sun. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak yang bertanya-tanya. Bukankah tadi yang menyerang adalah Zhang Sun? Tapi kenapa dia yang kalah? Sebelumnya, ketika energi pedang naga api ingin menghanguskannya, Zhang San menggunakan langkah bayangan untuk menghindar di padukan teknik api matahari. Membuatnya tak takut dengan api. Kemudian dia menyerangkan tapak penghakiman ke tubuh Zhang Sun. Wasit pun mengumumkan pemenangnya. Aku tidak terima. Kata itu terdengar dari tribun atas dan satu sosok melayang menuju tempat arena. Sambil melepaskan serangan kepada Long San. Bam! Arena cekung ke dalam meski sudah dicegat oleh wasit. Yang sama-sama memiliki tingkat raja tahap puncak. Sambil memeluk anaknya yang pingsan. Dan banyak mengeluarkan darah. Dia menunjuk Long San. Dia pasti curang, ucapnya. Apa kau meragukan keputusanku? Tanya wasit kepada Zhang Lei. Tetua Zhang. Anda jangan ikut campur atau Anda akan bermusuhan dengan keluarga bangsawan Wen. Ucap wasit lagi. Zhang Lei pun menggendong Zhang Sun yang lemah terkulai kehabisan energi. Sembari berkata dan menunjuk. Ingat pembalasanku. Zhang San tersenyum di balik tudungnya. Hening. Keheningan pun terjadi. Mereka tak mengira klan Zhang akan tak tahu malu. Karena insiden itu pertandingan pun dihentikan sejenak. Untuk memperbaiki keadaan arena yang hancur. Selang beberapa saat pertandingan dilanjutkan. Riuh suara penonton pun bersahutan, kembali meramaikan babak penentuan. Sebagian dari mereka ada yang bertaruh. Banyak yang memilih Wu Tian. Sedikit yang memilih Long San. Pertandingan terakhir. Wu Tian dan Long San. Silahkan naik ke arena. Wu Tian melesat dengan ilmu meringankan tubuhnya. Wu Tian. Wu Tian. Banyak yang mengeluh-elukannya. Wu Tian, kau harus menang, suara pendukungnya memberi semangat. Menambah jejak kesombongan di wajahnya. Sedangkan di sisi Zhang San yang naik hanya berjalan kaki. Diberi sorakan Wu. Tapi dia tak peduli. Apa kalian siap? Tanya wasit. Keduanya menggugkan kepala. Mulai. Wu Tian pun mencoba berputar mengitari Zhang San sambil berkata. Akhirnya kita bertemu. Bersiaplah untuk mati. Ucap Wu Tian penuh percaya diri. Apa kau ingin menyerah? Sela Zhang San dengan tersenyum. Brengsek. Jangan harap bisa mengambil wanitaku. Ucap Wu Tian lagi. Bab 8 Kemenangan. Wu Tian langsung menyerang dengan melepaskan serangan beberapa energi pedang. Dengan langkah bayangan dan tingkat raja tahap menengah. Serangan itu begitu mudah dihindari oleh Zhang San. Wu Tian menyerang ke arah bahu kanan.
Tetapi Zhang San berkelit ke arah kiri dan berputar-putar di udara. Kembali Wu Tian mencoba variasi serangannya yang dikombinasikan dengan teknik pedangnya. Menebas ke arah bawah menuju paha kiri. Kemudian menusuk lagi. Tapi tak satu pun mengenai Zhang San. Dentang. Denting. Boom. Suara gemuruh pertarungan disertai tepukan tangan penonton. Menambah suasana sangat meriah. Wu Tian semangat, ucap para gadis yang menonton. Zhang San pun juga melepaskan serangannya. Tapi hanya sekedar teknik berpedang tanpa mengeluarkan energi pedang. Tapi itu malah dianggap Wu Tian sebagai hinaan. Teknik pedang iblis. Sayatan kehancuran. Ucapnya, keluarlah bayangan iblis yang membawa pedang mengarah ke tempat Zhang San. Katanya teknik ini sangat hebat. Teknik yang hanya diturunkan untuk pewaris klan Wu, mungkin Wu Tian ini akan menjadi patriark masa depan klan Wu. Penonton bergunjing. Di tribun atas pun juga membicarakan teknik ini. Selamat untuk klan Wu yang sudah menentukan pewaris, ucap Patriark Zhou yang hadir. Selamat Patriark. Selamat Patriark. Selamat. Selamat. Semua yang hadir mengucapkan selamat. Terima kasih banyak. Sambil berdiri Wu Jiaozi mengepalkan tangannya ke depan. Katanya patriark terdahulu yang berada di tingkat kaisar sanggup melawan ratusan orang sendirian dengan teknik ini. Ucap salah satu patriark yang ada di sana. Sungguh luar biasa. Seorang jenius sesungguhnya. Apa yang kau khawatirkan Xiaer? Tanya penguasa kota Wendai yang juga hadir melihat pertandingan terakhir. Tidak ada ayah. Jawab Wenxia yang duduk di sebelah ayahnya. Tidak biasanya kau begitu memperhatikan laki-laki. Apa kau menyukainya? Tanya ayahnya sambil melihat perkembangan pertarungan. Wenxia hanya menunduk malu. Dan penguasa kota pun memahaminya. Anak ayah sudah besar. Candanya yang semakin membuat pipi Wenxia memerah. Kembali ke pertarungan. Garis-garis akibat teknik sayatan kehancuran berhamburan di tiap sisi. Seolah-olah menguasai tempat itu. Semua orang terpukau akan penampilan jurus tersebut. Kau takkan bisa lari. Teriak Wu Tian. Namun alangkah terkejutnya dia. Ketika sebuah tapak yang sangat besar dan panas menghantamnya. Boom! Wu Tian terpelanting. Guak! Dia batuk darah. Aku tak mungkin kalah. Aku selalu diberi sumber daya yang baik. Aku diajari langsung oleh ayah. Aku tak mungkin kalah, ucapnya sambil meninju lantai. Amarahnya pun memuncak. Kemudian dia berdiri lagi dan meneriakkan tekniknya. Teknik pedang bersatu dengan iblis. Sambil melesat dia pun berteriak. Mati kau. Aura yang begitu mencekam sangat terasa hingga merembes keluar pembatas. Aura ini, oh tidak ucap patriark. Teknik ini akan merusak pembuluh darahnya dan menghancurkan meridiannya. Karena tingkatannya belum cukup. Hentikan pertarungan, teriak Wu Jiaozi kepada Wu Tian. Tapi Wu Tian sudah kehilangan kendali atas dirinya. Dia pun mengamuk dan menebas membabi buta dengan pedangnya. Zhang San pun merasa serangan Wu Tian sangat berbahaya. Dia harus menghindarinya. Dan menyerang titik lemahnya. Teknik tingkat pertama. Tapak penghakiman. Wus. Bayangan tapak mencoba menghancurkan aura hitam yang mengelilingi Wu Tian. Tapi tidak terjadi apa-apa, ini sangat aneh. Gumamnya. Wu Tian pun tertawa ngeri. Tapak 10.000, dibalut teknik api matahari juga tak mampu menembusnya. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya. Selang beberapa saat mengamati, dia pun melihat kelemahannya. Ternyata begitu.
Setelah diserang ada jeda beberapa detik sebelum aura itu kembali membalut tubuhnya. Kemudian dia memusatkan jurusnya. Teknik pedang petir. Tebasan dua gelombang. Dua larik cahaya pun membelah aura yang menyelimuti tubuh Wu Tian. Teknik pedang petir. Amarah dewa. Boom. Wu Tian terlempar menembus pembatas dan langsung tak sadarkan diri. Sedangkan Wu Jiaozi melesat terbang untuk menyambut Wu Tian. Swaus. Tabib teriaknya. Para tabib pun berdatangan dan memeriksa keadaan Wu Tian. Bagaimana tabib keadaannya? Tanya Wu Jiaozi dari pinggir arena. Para tabib menggelengkan kepala. Sudah tak tertolong, ucap tabib. Beng. Retak halaman terkena auranya. Para tabib pun terlempar hanya karena auranya yang berada di tingkat kaisar tahap awal. Kemudian dia membawa jasad Wu Tian kembali ke klannya. Sambil menatap tajam ke arah Zhang San. Zhang San pun tak bisa berbuat apa-apa. Untuk menghadapi tingkat kaisar dia takkan mampu. Sudahlah bertambah satu musuh lagi takkan mengubah apapun. Wasit pun mengumumkan pemenang pertandingan. Long San pemenang pertama berhak mendapatkan hadiah khusus dari kaisar. Kemana dia? Aku tak melihatnya pergi. Ucap wasit. Dan semua orang pun bingung dengan keadaan itu. Mungkin dia takut akan dikejar oleh anggota klan Wu jadi dia pergi lebih dulu, ucap beberapa orang yang saling berbisik. Zhang San langsung melesat terbang dan menyembunyikan hawa keberadaannya dengan teknik penekan kultivasi. Dia menuju ke arah luar kota. Dengan cepat dia sampai di pintu gerbang. Kemudian dia memberikan 3 keping emas untuk penjaga. Dan penjaga pun membuka gerbang tanpa memeriksa. Setelah keluar dari kota daun, dia pun terus terbang menuju kota bunga. Klan Wu. Setelah pemakaman Wu Tian selesai, mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang akan dilakukan. Lebih baik kita menyewa beberapa pembunuh bayaran. Ucap salah satu panatua yang ada. Sebagian orang setuju. Sebagian lagi tidak. Kenapa kita tidak memakai anggota klan untuk membunuhnya? Ucap panatua yang lainnya. Perdebatan panjang pun terjadi. Sementara di kota bunga, klan Zhang. Apa yang terjadi pada Munak? Tanya ibunya Zhang Sun. Kenapa tubuhmu terluka parah? Sambil menangis meratapi nasib anaknya yang kehilangan kultivasinya. Zhang Lei yang begitu murka pun memanggil Zhang Bufan panatua keempat. Suruh pembunuh bayaran mencari orang yang bernama Long San. Ucapnya dengan tegas. Zhang Bufan pun berjalan meninggalkan ruangan. Secepat angin bertiup, kabar tentang hilangnya kultivasi Zhang Sun pun menyebar. Banyak yang menyayangkan jenius sepertinya harus mengalami kepahitan di usia muda. Dan kabar tentang meninggalnya Wu Tian tersebar di setiap pelosok kota daun. Ada yang sedih, ada yang senang mendengarnya. Karena bagi orang yang sering ditindasnya, itu sebuah kabar yang mengejutkan sekaligus melegakan. 9 rencana pembalasan. Beberapa hari kemudian, Zhang San sampai ke pintu masuk kota bunga. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, dia pun melangkah masuk. Akhirnya aku pulang. Kemudian dia mencari tempat makan untuk sekedar mencari informasi. Silahkan masuk tuan. Ucap pelayan penjaga rumah makan. Zhang San pun mencari tempat duduk dan melihat di sudut ada kursi yang kosong. Pelayan pun datang menyapa. Tuan mau pesan apa? Tanya pelayan dengan ramah. Sediakan makanan terbaikmu, ucap Zhang San singkat. Baik tuan. Silahkan menunggu dengan sabar. Tidak seberapa lama. Makanan pun datang dan dia mulai mengayunkan tangannya untuk menikmati makanan yang tersedia.
Tidak ada informasi sedikit pun. Kemudian Zhang San membayar makanannya. Di saat berada di luar tempat makan, Zhang San merasa ada yang memata-matainya. Lalu dia berlalu mencari penginapan. Seolah dia tak menyadarinya. Zhang San menemukan penginapan mewah yang di atasnya tertulis penginapan Mekarsari. Zhang San pun memasukinya, lalu memesan kamar untuk beberapa hari. Dan dia meminta untuk tidak diganggu. Mata-mata itu pun melapor kepada Zhang Lei bahwa target berada di penginapan Mekarsari dan mereka akan segera bertindak malam nanti. Siang pun berlalu, malam datang bertamu. Menampakkan bulan yang bercahaya temaram. Di balik pohon-pohon yang rindang, angin bertiup begitu kencang. Di bawah cahaya bulan, beberapa pasang kaki berjalan di atap rumah. Berjingkit pelan seperti seorang pembunuh bayaran. Yaps. Memang mereka pembunuh bayaran yang diutus oleh klan Zhang atau lebih tepatnya Zhang Lei. Zhang San yang masih dalam kultivasi pun hanya berdiam seakan menanti untuk dihancurkan. Padahal dia sudah menyadari dari awal akan diberi kejutan. Salah satu pembunuh bayaran mencongkel atap dengan perlahan. Brak! Dua tubuh terbelah. Darah pun menyembur. Zhang San langsung menggunakan teknik pedang petir. Tebasan dua gelombang. Zhang San langsung melesat ke atas atap untuk menghancurkan sisanya. Gawat! Dia sangat kuat. Ternyata kita salah informasi. Lebih baik kita pergi. Ucap salah satu pembunuh bayaran itu yang langsung memimpin langkah menjauh. Mau pergi. Setelah datang ke sini. Kalian mimpi mati, ucap Zhang San menyeringai. Langkah bayangan. Amarah dewa. Blar, blar, blar. Suara guntur menghanguskan mereka yang tersisa. Zhang San pun mengambil cincin dimensi mereka. Dan kembali ke dalam ruang penginapan. Sesaat kemudian penjaga datang mengetok pintu. Dan menanyakan perihal yang terjadi di ruangan ini. Zhang San pun berkata apa adanya. Dia menceritakan perihal orang yang ingin membunuhnya, lalu Zhang San memberikan 50 keping emas untuk memperbaiki penginapan yang rusak akibat serangannya. Zhang San pun tak enak hati bertahan di sana. Kemudian dia keluar. Rupanya mereka sudah tidak sabar ingin membunuhku. Aku harus bertamu secepatnya. Zhang San pun melesat ke arah tempat di mana klan Zhang berada. Dia menekan hawa keberadaannya. Dengan menggunakan langkah bayangan. Dia dengan mudah menyelinap bagai pembunuh profesional. Dimulai dari panah tua keempat. Gumamnya. Lalu melesat ke arah kediaman Zhang Bufan. Saat itu, Zhang Bufan sedang berkultivasi di dalam kamarnya. Tiba-tiba, guak. Dingin terasa ulu hati terkena tusukan pedang. Siapakah kau? Tanya terakhirnya sebelum hilang kesadarannya. Satu sudah, kemudian dia melesat ke kediaman Zhang Lei, panah tua kedua. Di sana dia membunuh Zhang Sun dan menggantung mayatnya. Yang diberi tulisan, "Selamat berbahagia." Kemudian dia mendekat ke kediaman Zhang Bei, panah tua pertama. Lalu meninggalkan sepucuk surat serta cincin dimensi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu sunyi seperti biasa. Zhang San kemudian terbang dan melesat meninggalkan klan Zhang. Esok pagi akan ada kegemparan di kota ini, gumamnya sambil tersenyum puas. Istri Zhang Bufan mengetok pintu. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan tapi tak ada jawaban. Dia pun memegang gagang pintu. Kemudian menggesernya ke kanan. Ah! Suara teriakannya di pagi buta membangunkan semua orang yang masih terlelap. Apa yang terjadi? Tanya beberapa orang yang datang terlambat.
Istri Zhang Bufan menangis histeris melihat suaminya mati dibunuh. Dan hampir semua anggota klan berlarian mendatangi rumah Zhang Bufan. Di tempat Zhang Lei, anakku, teriak ibunya Zhang Sun, yang langsung pingsan di tempat. Ada apa juga di rumah Panatua kedua, ucap mereka yang baru sampai di rumah Zhang Bufan. Setelah mereka sampai di rumah Panatua kedua, mereka melihat darah yang menggenang keluar dari kamar Zhang Sun. Siapa yang begitu berani membunuh anakku? Teriaknya dengan lantang. Sementara Zhang San berjalan santai mencari tempat makan. Di pertengahan jalan dia mendengar beberapa pedagang menggosipkan tentang klan Zhang. Dia tersenyum mendengar kabar yang menghebohkan kota bunga itu. Mari kita bermain, batinnya. Setelah itu dia pun singgah ke tempat paviliun teratai merah. Untuk menjual beberapa senjata yang tak terpakai. Ada yang bisa dibantu tuan, ucap pelayan penjaga. Katakan pada manajermu. Aku akan menjual beberapa senjata. Tunggu sebentar tuan. Aku akan panggilkan manajer. Selang beberapa saat pelayan tersebut datang. Ikuti saya tuan. Pimpin jalannya, ucap Zhang San. Mereka pun menuju ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas. Tuan, tuan muda sudah datang. Ucap pelayan dari balik pintu. Suruh dia masuk, jawab suara dari dalam. Silahkan tuan. Tak lupa Zhang San memberinya sekeping emas. Terima kasih tuan muda, ucap pelayan sembari berlalu. Zhang San pun masuk. Ruangan yang indah. Dekorasi yang sangat baik, gumamnya. Silahkan duduk tuan muda. Baiklah, aku takkan berlama-lama. Wus. 4 senjata keluar dari cincin dimensi. Ada 2 tombak yang mempunyai gagang kepala naga, satunya memancarkan hawa dingin. Satunya lagi berhawa panas. Ada juga belati yang terukir indah. Yang terakhir pedang ganda yang punya aura mencekam. Wah, ini adalah senjata tingkat menengah. Apakah tuan benar-benar ingin menjualnya? Manajer bertanya serius. Kau benar, ucap Zhang San. Tapi sepertinya kami tak mampu untuk membelinya. Bagaimana kalau senjata-senjata ini dilelang saja di paviliun ini? Ucap manajer tersebut. Makanan besar yang harus dipertahankan, batin manajer tersebut. Terserah Anda saja tuan manajer, kemudian manajer pun memberikan token emas VIP kepada Zhang San. Aku takkan menghadiri lelang karena aku ada urusan yang mendesak, ucap Zhang San. Kalau begitu, terimalah kartu emas ini. Nanti kalau tuan muda berada di paviliun teratai merah cabang manapun, tunjukkan token emas dan kartu ini. Maka tuan akan mendapat pelayanan terbaik. Bab 10 naik tingkat. Setelah menyelesaikan urusannya di paviliun teratai merah, Zhang San melesat terbang mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Selang beberapa saat mencari dari atas, dia pun melihat sebuah ceruk yang lumayan dalam. Lalu dia turun dan memeriksa sekitar dengan indera spiritualnya. Aman, lebih baik aku masuk. Ucapnya segera melangkah. Aku harus naik tingkat secepatnya, karena salah satu musuh di klan Wu Jiaozi berada di tingkat kaisar tahap awal. Sedangkan aku hanya tingkat raja tahap menengah. Ada 2 tingkatan yang menjadi jarak. Setidaknya aku harus berada di tingkat raja tahap puncak, agar bisa melawannya. Belum lagi patriark klan Zhang yang sedang melakukan pelatihan tertutup. Mungkin dia juga akan secepatnya menginjak tahap kaisar. Fui, Zhang San menghela nafas, untuk melegakan perasaannya. Kemudian dia memejamkan mata.
Menggunakan indera spiritualnya untuk memasukkan kesadarannya ke dalam cincin dimensinya untuk memeriksa apa yang dapat digunakan untuk naik tingkat. Semoga ini bisa meningkatkan kultivasiku. Dia menggenggam 5 butir pil merah tingkat tinggi. Lalu dia mengayunkan tangannya ke mulut. Dan melahap 3 butir pil di awal dan menyisakan 2 di tangan. Klan Zhang. Setelah kabar tentang kematian putra satu-satunya Panatua kedua dan kematian Panatua keempat tersiar, mereka pun memperketat penjagaan. Takutnya klan lain memanfaatkan keadaan mereka yang sedang berduka. Di sisi Panatua pertama, Paman, saya harap Paman dapat melakukan pelatihan tertutup. Agar dapat membantuku nanti menghadapi Patriark dan Panatua kedua Zhang Lei. Di dalam cincin ini ada beberapa pil yang mungkin akan membantu Paman. Setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Zhang San, dia pun langsung memulai menutup diri untuk pelatihan, menaikkan tingkatannya. Juga menyuruh putrinya beserta istrinya pulang ke klan ibunya. Di sisi lain klan Wu juga mengirim anggotanya yang berada di tingkat raja untuk memburu Long San atau Zhang San yang menyamarkan namanya. Bulan berganti, pencarian masih berlanjut. Menyisir pantai, menyusuri lembah, mengitari gunung. Wus, cahaya naik menembus langit, membawa perubahan bagi alam. Angin bertiup begitu kencang, awan bergumul, membuat gemuruh yang berpanjangan. Cetaar, cetaar, suara petir bersahutan dari atas langit. Membuat orang yang melihat, menggigil ketakutan. Apa yang membuat langit seperti mau runtuh, hingga menyebabkan fenomena ini, gumam banyak orang. Petir emas, di kota kecil ini rupanya ada jenius tersembunyi, ucap sosok misterius tersebut yang langsung melesat terbang menuju arah di mana sambaran itu berada. Di sisi Zhang San, kaboom. Dia menahan sambaran petir yang menyambar tubuhnya. Menghanguskan pakaiannya. Keboom. Boom. 3 sambaran petir berwarna emas menghantam tubuhnya. Jika dia dapat bertahan maka dapat dipastikan dia akan menaikkan tingkatannya dari tingkat raja tahap menengah menjadi tingkat raja tahap puncak. Beruntung dia mampu menahan dan tubuhnya pun bertambah kuat karena teknik tubuh petirnya. Namun beberapa saat dia kehabisan energi. Belum sempat mengambil pil pemulih energi dia sudah keburu pingsan. Sementara anggota klan Wu yang berada di tingkat raja tahap awal pun datang memeriksa. Untuk melihat siapa yang sudah naik tingkat dan menyebabkan murka alam. Setelah melihat seseorang yang ada di dalam dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah target. Mereka pun tertawa bahagia. Akhirnya kami menemukanmu. Mulut mereka pun menyeringai. Karena akan mendapatkan banyak hadiah jika membawa Long San hidup-hidup. 2 orang pun turun untuk mengangkat Long San. Atas perintah Wu Ling yang memimpin pencarian. Hentikan. Suara teriakan terdengar tapi orangnya tak kelihatan. Wu Ling dan anggota klannya pun terkejut mendengar teriakan yang mengandung tenaga dalam. Maaf senior. Kami hanya ingin menyelesaikan tugas dari Patriark. Kami ingin membawa anak muda ini ke klan kami. Ucap Wuling dengan berusaha sopan. Tidak bisa, tinggalkan tempat ini. Ucap suara itu menggema kembali dengan tegas. Tetapi senior. Jangan keras kepala, sosok itu pun muncul di depan Wuling dan kawanannya. Dia hanya sendiri, sedangkan kita bersepuluh, ucap Wuling kepada kelompoknya. Lebih baik kita keroyok saja. Jika kita pulang tanpa bawa hasil, kita juga pasti akan mati di tangan Patriark. Lebih baik melawan. Siapa tahu kita menang. Ide yang konyol kan menghadapi seseorang yang tak bisa dilihat tingkatannya memang perbuatan konyol.
Lalu mereka bersepuluh pun menarik pedang. Bentuk formasi pedang, formasi 10 pedang. Ucap Wuling. Mereka pun mengelilingi sosok itu sambil mengacungkan pedang ke depan dan mulai dengan gaya menusuk. Tapi sosok itu melompat ke atas, berkelip. Lalu menangkap tangan salah satu anggota klan Wu. Setelah itu terdengar rentetan dentingan pedang yang menghancurkan formasi 10 pedang. Formasi pecah. Mereka bersepuluh mundur. Kemudian memasang formasi kembali. Secepat kilat mereka berkumpul kembali dan melesatkan tebasan demi tebasan. Wus, wus, wus. Ada yang melompat dari atas, mencoba menebas kepala. Ada yang dari tengah, berusaha menus perut. Ada yang menuju kaki, mencoba memotong pergerakannya. Tapi tak ada satupun yang mengenai sosok itu. Begitu mudah dia menghindarinya. Membuat Wuling dan kawanannya frustasi. Sosok itu begitu liar. Melompat ke kiri ke kanan secepat kilat. Menangkis dengan hanya mengandalkan ranting kecil. Kenapa ranting itu begitu kuat, pikir mereka. Kemudian wus. Mereka bersepuluh terkesiap ketika beberapa garis warna seperti pelangi melesat ke arah mereka. Tanpa sempat mereka bergerak melakukan pertahanan, dengan tajamnya aura pedang pun mengiris tenggorokan mereka. Mereka semua pun rubuh dengan kematian yang sama. Setelah itu, sosok tersebut mengangkat Zhang San yang masih pingsan, lalu membawanya terbang. Zhang San sadar dan terbangun, sambil memegang kepalanya yang masih sakit. Di mana aku? Siapa yang membawaku ke sini? Kau akhirnya bangun, nak. Apakah senior yang menyelamatkanku? Minumlah, sambil meleparkan sesuatu. Senior itu berjalan keluar. Terima kasih senior, suara itu terdengar kecil. Beberapa jam berlalu. Akhirnya Zhang San dapat merasakan kekuatannya yang bertambah. Inikah kekuatan tingkat raja tahap puncak? Energi yang berputar sangat besar. Aku merasa dengan hanya pukulan biasa, aku bisa menghancurkan batu yang besar. Dia pun tersenyum lalu berjalan untuk membersihkan tubuhnya yang kotor. Setelah mandi dia pun memakai set pakaian yang terbuat dari kain sutra. Dengan jubah warna hijau berbalut dalaman putih yang semakin mencerahkan kulitnya, tampan dan menawan itulah gambarannya. Episode sebelumnya. Bab 9 Rencana Pembalasan. Episode berikutnya. Bab 11 Menghancurkan Klan Zhang.